Shalom, senang sekali kita bisa bertemu lagi di acara Kurunungkan Firman-Mu. Ya, biar sungguh-sungguh, biar firman Allah itu menjadi pelita dan terang buat kaki kita. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu yang terus kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita berdoa supaya Tuhan menerangi hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami perlu firman-Mu untuk berbicara buat kami. Sebab kami tidak pernah bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena itu biar firman berbicara buat kami dan mengubah hati kami. Sehingga kecondongan hati kami adalah menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab jelas berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya itu berarti saudara meletakkan kepercayaan, berarti kita meletakkan rasa aman kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah ini, arti percaya itu berarti meletakkan rasa aman kita kepada Tuhan. Saudara, dunia ini sudah tidak bisa memberikan kita rasa aman. Ya, namanya damai sejahtera itu datangnya dari surga. Anda bisa beli kasur yang paling bagus di dunia, tetapi Anda tidak pernah bisa beli tidur. Sebab tidur itu datangnya dari surga buat hidup kita. Anda bisa punya atau beli villa yang paling bagus di ujung dunia, yang paling indah sekalipun. Tapi Anda tidak pernah bisa membeli namanya damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan buat hidup kita. Makanya itu kata percaya itu berarti meletakkan rasa aman kita. Rasa aman kita bukan karena kita punya harta. Rasa aman kita bukan karena kita punya kedudukan tinggi. Rasa aman kita juga bukan karena kita punya pendidikan yang tinggi. Bukan itu. Tapi rasa aman kita itu karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Itu yang membuat kita itu tetap tenang menghadapi apapun. Hidup kita itu tidak selamanya bisa di atas terus. Kadang bisa di bawah, naik turun. Ya, kadang bisa Anda mengalami masalah-masalah itu tidak perlu diundang. Dia akan datang dalam hidup Anda. Ya, bagi orang yang punya uang dan tidak punya uang, masalah itu kadang muncul. Nah, di tengah-tengah masalah yang datang disitulah kita perlu yang namanya ketenangan. Kita perlu namanya damai. Nah, damai itu datang daripada Tuhan. Makanya kedekatan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan akan mendatangkan damai itu. Sehingga di situasi yang paling berat Anda tetap tenang menghadapi. Karena apa? Anda percaya bahwa Tuhan menyertaimu. Nah, ini yang disebut dengan rasa aman. Rasa aman bukan karena harta, tapi Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Makanya definisi bahagia itu sama dengan begini loh. Yesus ditambah 0. Bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Ya, Anda mungkin tambahannya itu bisa punya harta, tidak apa-apa juga. Punya kedudukan tinggi, nggak apa-apa juga. Punya jabatan tinggi, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tambahannya itu sudah mungkin tidak ada, selama Yesus ada dalam hatimu, Anda tetap bahagia. Karena bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Ini yang membuat kita itu tetap tenang. Rasa aman kita itu bukan apa yang di luar. Karena kalau rasa aman kita taruh kita yang di luar, yaitu apa? Harta kita, pendidikan, jabatan. Kalau itu digoncang, tiba-tiba jabatan kita digantilah, tiba-tiba kita mengalami kebangkrutan. Akhirnya kalau yang di luar itu digoncang, maka itu menggoncang yang di dalam. Kita jadi stres, kita jadi panik, kita jadi takut, kita jadi khawatir begitu. Tapi kalau rasa aman kita itu di dalam hidup kita, yaitu Yesus yang kita miliki, yang kita cintai, terus kita banggakan ada di dalam hati kita. Kita rasa aman kita letakkan di dalam hidup kita. Yang di luar ketika digoncang model apapun juga tidak akan pernah menggoncang yang di dalam. Karena apa? Yang di dalam itu jauh lebih kuat daripada yang di luar. Makanya itu penting buat Anda di situasi apapun.
Ya, belajarlah percaya dengan cara ini, meletakkan rasa amanmu di dalam Tuhan. Nah, saya percaya ini yang membuat kita akan tetap kuat menghadapi hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ya, belajar percayalah kepada Tuhan itu berarti yang kedua adalah ketaatan lebih penting daripada perasaan. Percaya itu berarti gini loh, kita tuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bicara soal melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bicara soal ketaatan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan itu kadang berlawanan dengan perasaan kita. Karena perasaan manusia itu tujuan dan kecondongannya adalah memenuhi keinginan dagingnya, itu manusia. Nah, sedangkan ketaatan itu seringkali ketaatan kita kepada Tuhan itu menyerang kehendak bebas kita. Ketaatan kita kepada Tuhan justru menyerang kedagingan kita. Nah, disinilah kadang terjadi hal yang bertolak belakang. Nah, ketika pilihan itu ada di tangan kita, Anda mau taat atau Anda mau memenuhi keinginan dagingmu. Itu sering terjadi, itu yang namanya peperangan rohani kita. Tapi ketika Anda mulai memilih percaya kepada Tuhan, maka Anda akan memilih taat, melebihi ketaatanmu akan melebihi perasaanmu. Sehingga dari situlah Tuhan itu akan melihat cinta kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Karena apa? Anda berani taat. Sekalipun ketaatan itu beresiko. Resikonya apa? Ya mungkin Anda gak disukai orang. Resikonya apa? Oh mungkin kita akan kehilangan keuntungan. Resikonya itu. Tapi percayalah bahwa di balik ketaatan itu selalu ada yang namanya kemuliaan. Anda akan melihat betapa Allah membackup hidupmu dengan berkat-berkatnya. Di balik ketaatan selalu ada kemuliaan. Di balik ketaatan selalu ada berkat tersembunyi yang Tuhan mau siapkan buat kita. Amin. Karena itu beranilah untuk taat. Sehingga disitulah kita boleh berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dia yang memberkati hidupku. Dia yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Amin. Lalu yang ketiga, dipercaya itu adalah selalu membutuhkan Tuhan. Saudara, kita ini butuh Tuhan dalam segala keadaan. Jangan jadi orang yang sombong lalu merasa kuat. No. Kita adalah orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Makanya membangun hubungan intim dengan Tuhan itu penting. Setiap hari Anda datang, tiap pagi saya secara pribadi berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku tidak pernah bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Aku mau Engkau menuntun hidupku. Nah, dari situlah kita ini akan selalu mengingatkan diri kita untuk apa? Membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Anda tidak pernah bisa hidup tanpa doa-doamu pribadi dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah hidup tanpa sebuah hubungan. Makanya ketika mengingat hidup ini yang harus Anda hadapi, selalu saya berkata, aku tidak akan sanggup sendirian. Aku perlu Tuhan. Makanya itu yang membuat saya terus membangun, mendekat kepada Tuhan. Itu yang selalu membuat saya bersemangat untuk dekat dengan Tuhan. Karena dari situlah muncul kekuatan yang baru. Untuk apa? Untuk menghadapi hidup kita. Dunia ini atau iblis berusaha untuk menjatuhkan kita dengan banyak tipuan. Dia berusaha untuk menipu. Tujuannya adalah menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, aku membutuhkanmu, maka Anda dengan sengaja membangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya disitulah kekuatanmu akan dimunculkan. Amin, saudara. Karena itu tetaplah kuat bersama dengan Tuhan, sebab Dia Allah yang menyertai hidupmu. Makanya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita sama-sama belajar percaya kepada Tuhan. Dari situlah kita akan melihat penyertaan dan kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Karena itu biar kami terus menjadi orang-orang yang percaya kepadamu dalam segala keadaan. Dari sinilah kami boleh melihat Engkau Allah yang menolong kami. Tuhan, tolong umat-Mu. Hari ini ada beberapa orang yang mengalami sakit. Tuhan, sembuhkan. Ada orang-orang yang mengalami masalah. Tuhan, berikan jalan keluar buat hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Amin.
Pak senang terus menyampaikan firman Allah buat Anda semua. Ya, biar firman ini sungguh-sungguh menguatkan supaya Anda dan saya terus belajar percaya kepada Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi, pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus dapat terupdate acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Terus percaya kepada Tuhan dan lihatlah Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Bye-bye.